Jadi pada pertemuan ini kita akan coba memulai pengantar untuk praktikum saluran transmisi. Jadi teorinya sudah ada sebetulnya di semester lalu dari saluran transmisi, kemudian prakteknya pada semester yang terpisah. Jadi walaupun semester lalu mudah-mudahan masih ingat apa-apa saja teorinya gitu kan. Jadi kalau lupa-lupa lagi, coba buka bahan kuliahnya untuk lebih menyegarkan ingatannya tentang apa saja teori saluran transmisi itu, terutama mengenai impedansi karakteristik, konstanta saluran, saluran match, dan sebagainya. Jadi saya kira tidak banyak sebetulnya istilah-istilah penting di dalam saluran. Kemudian kita juga terbagi dua waktu itu, bekerja dengan teori dan juga bekerja menggunakan smart chart. Jadi pada praktikum nanti ya, sebetulnya sudah mulai, ini sudah minggu keempat, jadi sudah diumumkan juga di grup. Kita praktikumnya offline selang-seling ya, selang-seling. Minggu pertama online, minggu kedua offline, kemudian minggu ketiga online lagi, keempat offline lagi ya. Begitu seterusnya. Namun karena ada sesuatu hal, minggu 1 sampai minggu 4 kita belum gunakan lagi kesempatan offline tersebut, dan juga online-nya sudah diberikan materi di SPADA, namun kita belum bertemu untuk berdiskusi atau menyimakkan persepsi apa-apa saja yang perlu di online. Nah, kemudian pada saat bulan Ramadan nanti, bulan puasa, juga saya sudah bincang dengan Bu Amel. Kita rencananya online semuanya dalam bulan Ramadan itu, ya. Karena jam kuliahnya dalam Ramadan itu juga singkat ya. Kalau nggak salah 1 jamnya 35 menit. Jadi kalau kita gunakan untuk praktikum agak kurang cukup waktunya. Jadi selang-seling atau minggu genap ganjilnya tidak kita isi sesuai aturan. Nanti setelah Lebaran kita rapel ya, kita gabung, kita kebut offline-nya, bisa saja nanti berturut-turut offline-nya gitu ya, supaya nanti kalau 16 kali pertemuan berarti offline itu ada 8 ya. Jadi bisa saja nanti 8 minggu berturut-turut kita offline saja, karena selama Ramadan dan juga sampai minggu keempat ini kita belum pernah offline. Jadi itu supaya bisa dipahami. Sekarang saya akan coba share screen tentang materi di SPADA ya, materi di SPADA. Jadi pada SPADA itu sudah ditampilkan job sheet-nya ya. Pada pertemuan pertama adalah menentukan impedansi karakteristik dari saluran 2 kawat. Jadi ini Z0 ya, menentukan Z0 dari saluran 2 kawat. Saluran 2 kawat ini nanti sebetulnya untuk saluran telepon atau kabel telepon. Kemudian pertemuan kedua itu sebetulnya percobaannya adalah yang ini ya, peredaman saluran transmisi sepanjang 3,4 km ya. Saluran sepanjang 3,4 km yang ini. 3,4 km berarti job sheet ini yang dibuka nanti ya. Jadi pada minggu 1 sebetulnya online menggunakan ini impedansi karakteristik, minggu keduanya offline ya, offline. Minggu ketiganya online dengan judul yang kedua ya, peredaman saluran sepanjang 3,4 km. Kemudian minggu keempat baru offline lagi. Jadi sekarang setidaknya
hari ini sudah bisa memulai setelah saya tunjukkan cara-caranya nanti di Zoom. Masing-masing mahasiswa sudah bisa memulai secara online menggunakan multisim bagaimana untuk praktikum 1 dan praktikum 2. Praktikum 1 judulnya adalah menentukan karakteristik saluran kawat short open. Kemudian praktikum keduanya itu peredaman saluran sepanjang 3,4 km. Jadi untuk judul-judul praktikumnya. Sekarang saya akan tampilkan versi Word-nya, Microsoft Word atau file kerja dari job sheet-nya tersebut. Ini yang job 1 ya. Job 1 menentukan impedansi karakteristik dari saluran 2 kawat short open. Kenapa short open nanti kita akan tahu. Jadi impedansi karakteristik nanti ya, impedansi karakteristik yang kita ukur itu diukur dalam beban 2 jenis ya, bebannya 0 dan bebannya terbuka ya, short dan open. Jadi kalau saya tampilkan rangkaiannya ya, ini rangkaian di atas ini short ya, terhubung singkat, gambar A, kemudian rangkaian kedua ini open. Jadi pengukurannya ada short dan open, kemudian nanti juga ada rangkaian yang ketiga, ini short, kemudian ada lagi open. Ya, kira-kira begitu. Untuk mudahnya langsung kita perhatikan rangkaian dari percobaan ini. Ini sudah saya sederhanakan. Kalau di job sheet yang pada agak rumit di bagian sininya, ada oscilloscope banyak tampilan di sini. Oscilloscope-nya ada garis-garis kemana, ke samping, ke atas, ke bawah. Nah, pengukuran kita nanti itu saya tidak kena dengan multisim, kita pakai multimeter saja. Jadi yang pertama dicobakan nanti adalah rangkaian ini, rangkaian gambar 41A ini. Nanti gambar ini akan saya share lagi di grup. Ini gambar yang sudah dirapikan, di share lagi di grup. Jadi salurannya yang ini, modulnya namanya SO51237J. Jadi SO51237J ini adalah modul yang salurannya mempunyai panjang 0,85 km. Ya. Jadi di lab nanti modulnya itu berupa kotak saja ya, kotak kecil. Kalau nggak salah panjangnya 4 cm, lebar 3, kemudian tebalnya 2 cm. Kira-kira begitu ya, ada kotak, tapi isinya ini RLCG ya. Tidak ada kabel, gulungan kabel sepanjang 0,85 itu tidak ada di sini. Jadi dia berisi rangkaian ekivalen dari saluran. Karena kita tahu di teori rangkaian ekivalen dari saluran itu adalah ada konstanta resistansinya, resistansi persatuan panjang, kapasitansi persatuan panjang, induktansi persatuan panjang, dan juga konduktansi persatuan panjang. Berarti ini semuanya adalah komponen konstanta primernya ya, komponen dari konstanta primernya yang mewakili saluran sepanjang 0,85 km. Jadi percobaan pertama itu adalah salurannya panjangnya 0,85 km. Ini satu kotak ini 0,85. Diukur dalam kondisi short. Ya. Kemudian yang setelah rangkaian ini diukur, dipasang ya, setelah dipasang, yang diukur adalah UE di sini. Ada UE. UE itu sebetulnya VE ya. VE atau UE. Jadi pada sebagian buku tegangan itu dinyatakan dengan U, sebagian buku lain V ya. Jadi UE ini tegangan E. Jadi tegangan pada terputus ya. Tunggu, saya ulang lagi. Open short cell.
Coba disampaikan sampai di mana saya tadi, karena ini sudah lanjut. Rangkaian tadi ya. Sampai di mana materi sebelum layarnya tidak saya share. Supaya jelas lagi. Ini ya. Iya, Pak. Saya ulang lagi berarti ya, ini rangkaian percobaannya, ya, rangkaian percobaan untuk menentukan impedansi dari saluran 2 kawat sepanjang 0,85 km. Nanti juga ada yang 2 kali 0,85 km. Nah, ini yang seperti ini. Yang ini bergabung dua buah ya. Jadi SO51237J, nah, 2 buah diserikan. Jadi A ini terhubung ke A ini, B ini terhubung lagi ke B. Nah, dia seperti itu karena dia 0,85, karena dia 0,85 masing-masingnya berarti panjangnya adalah 1,7 nanti ya. Jadi ini ada 2 kondisi perlu diamati nanti pada saat salurannya 0,85 km. Kemudian yang kedua pada saat salurannya 2 kali 0,85 atau 1,7. Sekarang rangkaiannya dibuat seperti ini, ya, dibuat seperti ini susunannya. Nanti saya tunjukkan dengan mesin. Yang diukur VE dan PR. Ya. VE itu tegangan di input dari saluran tersebut, ya. Input dari saluran tersebut. Nah, inilah ya, ini. Ini yang udah. Awalnya seperti ini ya. Jadi ini saya buang di sini. Ini nggak perlu, karena kita tidak menggunakan osiloskop. Jadi gambar di atas ini yang kita pakai sebetulnya. Kalau di job sheet seperti ini ada gambarnya. Jadi saya sederhanakan, saya hilangkan saja yang ini sehingga dia seperti ini. Ya. Karena nanti kita mengukurnya dengan multimeter saja, tidak dengan osiloskop. Ya. Osiloskop bisa juga, tapi agak repot di multisimnya. Dan osiloskopnya juga agak berbeda gitu. Jadi jika bermasalah akan repot ya, karena online. Kalau offline kita menggunakan osiloskop dan jika ada masalah bisa saya tunjukkan. Sebetulnya alatnya tidak masalah. Kalau dengan osiloskop nanti kan volt peak to peak. Kalau dengan multimeter itu tegangannya satuannya volt RMS ya. RMS atau efektif. Misalnya nanti dengan inputnya nanti kita set 4 volt peak to peak, maka kalau dengan multimeter dia menjadi dibagi 2 ya. Bagi 2 berarti V peak-nya adalah 2 volt, kemudian PRMS-nya Vmax per AK2 ya. V peak atau Vmax itu setengah dari 4 tadi ya, berarti dia 2, kemudian tegangan pada multimeter itu adalah tegangan efektif, berarti Vmax per AK2 atau 2 volt tersebut dibagi AK2, nah dia sekitar 1,4 volt sebetulnya. Volt. Jadi yang 4 volt itu kalau dengan multimeter sekitar 1,414. Jadi VE diukur dan PR ya. VE diukur dan PR. Apa gunanya VE dan PR diukur? Nah, nanti kita lihat di langkah kerja. Langkah kerja di sini ada UE ya. UE itu PE tadi ya. PE per IE itu dibagi IE adalah R open atau R short. Jadi ini sama rumusnya. R open adalah PE per IE, R short juga PE per IE. Jadi bukan berarti R open bagi R short ya. Jadi maksudnya R open atau R short. Jadi resistansi open atau resistansi short sama rumusnya, yaitu PE per IE. Ini kita mengukur open atau short. Nah, sekarang lihat kondisi rangkaiannya. Rangkaian pertama itu adalah dalam ujungnya terhubung singkat. Nanti rangkaian kedua terbuka, ya tidak tersambung. Karena rangkaian pertama ujungnya terhubung singkat, nah berarti nanti kita adalah mencari R short pertama dulu. R short berarti VE dibagi IE. IE-nya dari mana? VR dibagi R. Jadi yang diukur hanya VE dan PR. IE itu dihitung dari PR yang diukur dibagi R yang 300 ya.
Nah, kemudian dengan demikian air open atau air short seperti ini dia, ya. PE per PR dikali 300. Ya. Tapi dengan ini juga sudah dapat. Jadi masukkan saja hasil ini ke dalam ini, nanti air short-nya PE per hasil ini. Jadi itu gunanya kenapa diukur PE dan PR pada rangkaian ini. PE diukur dan PR. PR ini. PR itu berarti tegangan pada R 300 ohm. Jadi kalau kita kembali ke langkah kerjanya, ke tabel percobaan, PE, PR. Jadi ini datanya. Ada frekuensi dilakukan bervariasi dari 100 sampai 5000. PE berapa, PR berapa. Sementara R0 ini atau R open itu dihitung ya. Ini dihitung. Kemudian R short juga dihitung. Kalau rangkaiannya open maka ini R open namanya. Kalau rangkaian terhubung singkat maka ini R short namanya. Jadi AZ0 itu adalah akar dari R open kali R short ya. Di sini namanya Z itu RL per RK ya. Ini L ini kayaknya dari bahasa Jerman kelihatan kan, atau ini masih asli ya, masih sebetulnya Z itu Z0-nya karena kita menentukan impedansi karakteristik akar dari R open dikalikan dengan R short, itu adalah Z0-nya. Jadi ini juga dihitung ya. Jadi data yang diambil itu adalah yang ini, PE dan PR saat terbuka, kemudian PE dan PR saat terhubung singkat. Kemudian sudah selesai semuanya, ganti salurannya yang panjangnya 2 kali 0,85 ya. Itu yang perlu dilakukan untuk percobaan ini sesuai dengan job sheet. Sekarang kita ke multisimnya ya. Saya masuk ke multisimnya. Ini contoh untuk ini rangkaian yang pertama ya. Rangkaian yang pertama tadi ini saat terbuka malah ya. Jadi saya sudah set ini saat terbuka. Ini salurannya. Kemudian ini yang 300 tadi. Kemudian multimeter 1 itu terhubung dengan input ya. Input dari saluran itu yang 850 meter. Kemudian multimeter 2 itu terhubung ke ini multimeter 2 ya. Multimeter 2 dari sini dan ke sini. Multimeter 2. Sekarang salurannya bagaimana caranya? Untuk multimeter untuk saluran ini diambil dari klik kanan di sini ya, paste komponen. Kemudian di sini pilih MISC ya, MISC. Nah ini miscellaneous, maksudnya lain-lain ya, lain-lain. MISC ya, singkatan dari miscellaneous. MISC, kemudian pilih lossy transmission line ya. Pilih lossy transmission line, maka dia ini komponennya ya. Kalau sudah, kemudian oke ya. Nah, misalnya saya buat di sini gitu ya, saya close. Ini komponennya. Jadi nanti seperti itu cara mendapatkan komponen, dia dipasang di sini. Kemudian kalau kita double klik ini, komponen itu dia punya nilai-nilai berapa RLC dan G-nya. R-nya berapa, L-nya berapa, C-nya berapa, dan G-nya berapa. Jadi untuk kondisi ini saya sudah coba-coba berapa nilai RLC dan G-nya. Gunakan R-nya 0, 1,1 mikro untuk
L-nya 1,1 mikrohenry ya untuk indukansinya, dan kapasitansinya adalah 3 picofarad ya. 3 picofarad. Jadi kita menggunakan nilai yang yang mudah terbaca ya. Saya gunakan nilai ini. Kalau di job sheet-nya, kalau di lab sudah ada. Kita nggak perlu tahu lagi berapa nilainya. Saya sudah coba nilai-nilai yang lain, itu tidak menghasilkan data yang bagus ya. Ini kira-kira data yang kira-kira bisa diambil nilainya. Jadi L-nya gunakan 1,1 mikrohenry dan kapasitansinya gunakan 3 picofarad. Boleh juga nanti gunakan nilai yang lain, tapi perlu waktu untuk mencoba-coba. Kemudian jangan lupa panjangnya ganti dengan 850 meter, kan 0,85 km. Jadi yang ini kalau belum dirubah dia panjangnya 1 meter ini. Kemudian R-nya sudah ada seperti ini, berarti ini dirubah ya. Dirubah ini menjadi 0, ini menjadi 3 mikrofarad, ini 3,3 picofarad, ini 0 juga. Ya. Jadi karena sudah dirubah, saya tidak ini lagi. Ini yang tadi, saya hapus saja ini. Ya. Hapus, ini sudah ada. Kemudian untuk resistor ini biasa, saya sudah terbiasa. Kemudian function generatornya gunakannya Agilent ya. Ada di bagian sini, bagian kanan, Agilent oscilloscope, Agilent multimeter. Ya. Agilent multimeter ini dia, bukan multimeter, function generator ya. Oscilloscope, multimeter, ini Agilent function generator, ini dia. Kalau di double klik, maka dia seperti ini. Kondisi sekarang frekuensinya 1 kilo ya. Kalau diperhatikan tadi frekuensinya dari 100 sampai 5 kilo ya. Kalau mau 100, berarti satuannya harus dirubah ke Hz ya. Untuk mengubah dia ke Hz, tekan panah kanan ya, panah kanan, nah, kan geser dia, kedap-kedip ya. Ini kan kedap-kedip, tekan lagi sampai satuannya berkedip ya. Nah, ini kan sampai ke ujung kilohertznya berkedip, kemudian kalau sudah berkedip, untuk mengubahnya pilih tanda atas dan bawah. Tekan bawah maka dia Hz. Kalau kita tekan atas, dia ada satuan di atasnya lagi, nanti bisa megahertz dan seterusnya. Jadi kita tekan bawah, itu dapat Hz ya, 100 Hz. Nah, kalau kita mengubah 100 menjadi nilai lain, berarti ini geser lagi ke kiri. Panah kiri sampai yang berkedipnya adalah di angka 1 ya. Nah, kalau dia berkedip di angka 1 berarti satunya berarti siap untuk dirubah. Kalau sudah ada berarti pakai panah atas dan bawah. Tekan atas maka dia menjadi 3, tekan bawah dia menjadi berkurang. Kita startnya tadi dari 100. Kemudian yang dihubungkan adalah yang bagian bawah, jangan yang di atas ya. Kalau yang di atas itu adalah untuk sinkronisasi, berarti yang bawah yang dihubungkan. Ya. Di bawah yang dihubungkan ke resistor 1, kemudian resistor 2 itu ground, langsung ground. Ya. Jadi ini sudah ada ground. Jadi seolah ini satu saja tersambung, sebetulnya dia groundnya sudah tersambung secara sistem. Jadi groundnya langsung ke R2 ya. Langsung ke R2, kemudian di R2 dihubungkan ke saluran. Ini salurannya yang open. Kalau mau terhubung singkat bisa juga. Seperti ini disambung saja begini. Maka dia terhubung singkat. Kalau open berarti ini di LED saja. Dihapus, di LED, maka dia terbuka. Kemudian multimeternya diambil multimeter ini ya. Yang ini sama. Jadi saya sudah terbiasa mungkin dengan kuliah lain, multimeter. Kemudian nanti jangan lupa pilih yang volt ya, kemudian juga AC gitu ya, AC. Jadi AC dan volt ya. Karena sinyalnya adalah sinus ya. Sinus berarti AC nanti. Jadi multimeter 1 dia mengukur
VE, multimeter 2 dia mengukur VR. Sekarang kita buka ini, kita letakkan di sini ya. Kemudian untuk meter juga, meter kita buka multimeter misalnya sini untuk VE dan ini untuk PR. Kemudian kita jalankan. Nah, nanti ada datanya. Ini belum on lagi ya. Sudah ya. 100 Hz. Kemudian on ya, sudah ya. 100 Hz. Kalau mau 200 Hz, naikkan. Yang berubah datanya. 300 Hz, cek lagi datanya. Ya, berubah. 400 Hz, ukur lagi. Kalau salah 600 setelah itu. Setelah 600. Nah, berapa datanya? Ini ada perubahan. Ini milivol, ini volt ya. Kemudian setelah 600, 800 kalau nggak salah. Ada datanya sini. Setelah 800 naikkan lagi 1 kilo. Nah, ini 1 kilo ini datanya. Ya. 1 kilo datanya. Kemudian ukur terus sampai 5 kilo. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dia mati sendiri. Kalau dia mati, hidup jalankan lagi. Sampai 5 kilo. Jadi ini diambil datanya untuk saluran yang open ya. Open. Nanti terhubung singkat, ambil lagi datanya. Kemudian isikan di tabel ya. Itu yang untuk saluran panjangnya 0,85 atau 850 meter. Rangkaian kedua berarti double, ininya disambung lagi ya. Sambung lagi berarti saya close, sambung lagi, ini di copy misalnya. Saya copy ini. Ini ya. Kemudian di paste. Kalau mau 2 kali 0,85 tinggal digabung ini. Nanti berarti ini kita mau melihat pengaruhnya kalau kabelnya 2 kali lipat, bagaimana pengaruhnya terhadap Z0-nya gitu ya. Nah, ini nanti diukur lagi. Saat 2 kali 0,85 diukur lagi berapa PE dan PR, mulai dari 100, 200, 400, 600, 800, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, sampai 5 kHz. Kenapa frekuensinya rendah nih sampai 5 kHz? Karena dia ini kabel telepon ya. Kabel telepon ini dia adalah untuk melewatkan sinyal suara. Dia tidak termodulasi. Jadi sinyal suara itu sebetulnya frekuensinya adalah dari 300 sampai 3,4 ya. Nah, jadi ini frekuensi yang kita cobakan tadi kan mulai dari 100, jadi di bawah 300 sampai 5 kilo, berarti di atas 3,4, dilebihkan dari 3,4, kemudian start dari frekuensi suara itu kan dari 300, ya. Berarti kita startnya tadi dari 100. Ini coba lagi percobaannya untuk open dan short, ya, baru diisi lagi tabelnya untuk tabel yang kedua. Ya. Kira seperti itu untuk percobaan yang pertama. Ada pertanyaan dari penjelasan yang saya berikan tadi untuk saluran impedansi saluran 2 kawat ya. Impedansi karakteristik saluran 2 kawat. Bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Jadi kuncinya adalah di induktan di salurannya ya. Salurannya kita ambil menu MISC ya. MISC itu miscellaneous itu lain-lain maksudnya. Kemudian pilih transmission line
lossy transmission line. Lossy transmission line. Atau lossy itu sebenarnya tanpa rugi. Namun di multisim tidak ada yang transmission line yang biasa ya. Jadi artinya kalau tanpa rugi termasuk saluran yang ideal nih sebetulnya yang ada di modul multisim. Jadi pilihannya tidak ada, berarti minimal kita bisa mencobakan saja lah dulu. Prinsip saya nanti untuk realnya bisa dicoba di kampus. Kalau di kampus dia tidak lossy ya. Lossy itu tanpa rugi. Kemudian untuk percobaan kedua, lossy bukan tanpa rugi. Kalau yang tanpa rugi lossless ya, lossless terbaliknya. Kalau lossless adalah tanpa rugi, kalau lossy dengan rugi ya. Jadi artinya sudah sesuai sebetulnya ya, sudah sesuai. Ya, salah ini, salah mendefinisikan. Jadi itu untuk rangkaian yang pertama. Sekarang untuk job sheet berikutnya. Job sheet berikutnya adalah pengukuran redaman 3,4 km. Ya. 3,4 km. Nah, ini job sheetnya. Redaman suatu saluran transmisi 3,4 km, kemudian dengan dan tanpa koil. Ya. Dengan dan tanpa beban koil. Apa maksudnya? Langsung saya ke rangkaiannya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini sama beban yang tadi, tapi ini 4 buah. SO5123-nya itu 4 buah. 525, SO5125-nya itu 4 buah. 4 kali 0,85 berapa jadinya? 0,85 dikali 2 kan 1,7. Dikali 2 berarti kan 3,4. Nah, itu alasannya kenapa dia harus dikali 4, karena dia salurannya adalah 3,4 km ya. Jadi percobaannya kita sekarang mengukur saluran yang panjangnya 3,4 km, itu berarti 4 kali 0,85. Jadi modul yang tadi sama ya, dipakai lagi, tapi 4 buah diserikan. Yang diukur nanti hanya ujungnya saja ya, outputnya saja. Outputnya yaitu yang namanya VA. Namun bebannya di sini ada 2 macam nanti, yaitu 600 ohm dan terbuka. 600 ohm berarti saat match, kalau terbuka berarti saat tidak ada beban ya, saat tidak ada beban. Jadi 2 kondisi nanti. Ya. Rangkaian yang kedua, kita menyisipkan koil. Ya. Koil disisipkan pada saluran tersebut, yaitu namanya yang tipe 7M ya. 7J itu yang 0,85 tadi disisip dengan koil, kemudian 7J lagi, koil lagi. Jadi ada 2 buah koil disisipkan di tengah-tengah saluran tersebut. Apa pengaruh koil? Itu maksudnya. Pengaruh koil. Jadi ada 2 rangkaian. Yang pertama tanpa koil, yang kedua dengan koil. Pada saat tanpa koil bebannya nanti pengukurannya yang satu match, yang satu lagi terbuka. Ini juga satu match, satu lagi terbuka. Kalau diperhatikan di ininya rangkaian tabelnya sama frekuensinya, mulai dari 100, 200, 300, ini malah sampai 10.000 ya. Jadi dilebihkan agak banyak. Nah, jadi ukur berapa UA-nya, UA atau VA. Dalam peak to peak boleh dengan, kalau dengan voltmeter dengan oscilloscope ya. Tapi kalau dengan voltmeter berarti VRMS atau V efektif. Nah, redamannya di mana? Nah, redaman adalah rumus redaman itu sebetulnya kebalikan dari penguatan. Ya. Redaman itu adalah input per output. Ya. Input per output. Ada nggak rumusnya di sini? Nah, kelihatannya tidak ada. Jadi redaman itu adalah input per output. Karena dia dalam dB dan juga dalam tegangan berarti 20 log. Ya. Jadi redaman itu mungkin saya buat catatannya di sini.
redaman itu sama dengan A ya. Itu kan sama dengan 1/G ya. 1/1 dibagi G. G itu adalah gen ya. Jadi G itu sama dengan gen. Jadi kebalikan dari gen itu adalah redaman. Kalau gen itu sendiri, gen itu adalah output ya. P out. Kalau dalam daya ya, kalau dalam daya dia adalah P out dibagi P in ya. Dalam daya, atau kalau dia dalam tegangan sama dengan P dikuadratkan sebetulnya. P out tapi kuadrat di dalam ini karena saya menulis pakai notepad ya. Ini saja lah ya. Jadi P out per P in. Kalau dia bentuknya redaman A, tentu dia menjadi P in per P out, kebalikan ya. P in dibagi P out ya. Kalau dalam bentuk tegangan berarti P in per P out ya. Cuma dia ada P in kuadrat per P out kuadrat karena P itu adalah P kuadrat per R ya. P kuadrat per R. Jadi ada kuadratnya kalau dia dalam bentuk tegangan. Kalau dalam dB berarti gen itu 10 log P out per P in. Sementara kalau dia dalam tegangan 20 log P out per P in. Kenapa 20 log? Karena 2 yang tadi, kuadrat tadi pindah ke 10. 2 kali 10, maka dia menjadi, ini kan 2 log, 10 log berapa gitu ya. Kalau ini kan dalam dB ya. Dalam dB, G dalam dB sama dengan 10 log P out per P in. P out per P in. Kemudian karena kita tahu bahwa P itu sama dengan P kuadrat ya. Saya buat saja P kuadrat dibagi F ya, bagi F. Berarti ini ada pangkat 2 nanti di sini. Nah, kalau begitu dalam dB ya, Q dalam dB itu adalah yang kuadrat tadi, ini kan pangkat 2, 2 dikali 10, dia menjadi 20 jadinya. 20 log P in P, karena dia P yang digabungkan. P in dibagi P out ya. Begitu. Itu kalau dia gen. Sementara kalau dia berupa tegangan, kita mengukur tegangan tadi, maka A itu adalah A dalam dB, redaman dalam dB. Itu rumus ini. Ini di copy saja ini. Ini terbalik, P out per P in ya. P out per P in. Nah dia gen. Kalau dia berupa redaman baru P in per P out ya. Sama dengan 20 log P in per P out. Ini redaman kebalikan dari penguatan P in per P out.
Ini rumusnya nanti ya. Kalau saya kembalikan lagi ke dioksid redaman ini diambil redamannya ya. A itu ya. A itu dari 20 log P-in per P-out ya. Ini dihitung ya. P-in-nya itu adalah P-in PI ya. PI itu adalah yang 4 PPP tadi ya, 4 PPP dari generator. Sementara P-out-nya itu adalah PA ya. UA atau PA ya. Ini PA ini ya. Jangan lupa nanti karena kita menggunakan voltmeter ya. Jadi ini harus diubah kalau dengan voltmeter. Jika dengan voltmeter berubah ke VRMS ya. Di Vmax berakar 2 ya. Itu ini lebih mudah, hanya mengukur VA saja. VA saja saat terbuka, kemudian pada saat turun tingkat berapa VA-nya. Nanti ini dihitung ya, ini dihitung. Ini juga dihitung. Nah, ini untuk panjangnya adalah 3,4 tadi. Sekarang kalau disisip berupa ini ditambahkan L sama saja. Digunakan lagi tabel ini, tapi L-nya disisip ya. Ditambahkan L-nya. Ya. Sekarang saya kembali ke multisim. Untuk bukan multisim ini ya. Ini yang pertama tadi. Nah nih ya. Ini adalah yang sudah saya susun ya. Sama seperti yang tadi, tapi 4 buah ya, 4 buah karena masing-masingnya 0,85 ya. 0,85 tambah 0,85 jadi totalnya 3,4 ya. Totalnya 3,4 ini disambung 4 buah, ini salurannya. Kemudian ini nggak perlu lagi yang ini. Nah, ini multimeter ini nggak perlu lagi karena kita mengukur PA saja. Ini saya hapus PA saja di sini. Berapa PA-nya? Kemudian masukkan ke datanya. Jadi ini sama frekuensinya. Jadi ini 1 kilo tadi ya. Bisa di start dari 100 ya. Dari 100. Nanti dia kita geser di 4, 3, 2, 1, 0. Dia di posisi 7-nya sampai angkanya 1. Pegangannya amplitudo ya. Amplitudo ini sudah 4 ya. Kalau belum 4 digeser nih sampai ke angka 4-nya. Nah, dirubah sini. Ini satuannya PPP ya. Kalau kita mau mengubah angka 4-nya, nah ini digeser-geser kiri kanan. Nah, 4-nya digeser nih 3 volt to peak. Ini 4. Nah, karena maunya 4 volt to peak. Ini outputnya. Tinggal dijalankan, run. Ini aktifkan. Nah, masih 1,414. Jadi sama tegangannya ini ya.
Ini saat open ya, saat open. Rangkaiannya open nih. Nanti di berikutnya disambungkan resistor 600 di sini ya. Disambungkan resistor 600 ini. Jadi misalnya ini saya hapus, tambahkan yang 600 ohm dulu. Dimatikan dulu ya, matikan dulu baru dihapus. Lari-lari. Nih ya, jadi kita sudah tampilkan rangkaiannya 4 kali 3 0,85 3,4, tinggal diukur. Jadi cek tegangan sudah 40 detik, kemudian ini multimeternya 4. Jadi frekuensi kita berubah ya, pindahkan ke frekuensi. Ini amplitudo, ini frekuensi sudah 100. Kemudian dijalankan 100 seperti ini. Kalau mau 200 tinggal tambah berapa tegangan. Nanti dia tinggal dipindahkan data-datanya. Beda-beda sedikit nih ya, outputnya. Kalau 400, 500, dan seterusnya sampai data-datanya 8 kilo atau 10 kilo tadi. Ya. Kemudian dia dihubung singkat, diganti dengan 600, ditambahkan. Lepaskan ini ganti resistor 600 sebagai bebannya. Saya kira itu tidak susah. Jadi yang penting ini sudah saya tunjukkan. Sekarang saya close ini, saya close. Ada yang pakai coil. Pakai coil ini saya sudah tampilkan, sudah saya set ya. Ada coil ini, ya. Ada coil isi sip. Nah, antara keempat itu ada 2 coil di sisi seperti di job sheet tadi. Coilnya 80 mH. Jadi kalau dicek di ininya 80 M ya. Dia 80 mH. Cek di job sheet-nya nilainya adalah 80 mH. Apa pengaruh coil ya? Nah, dilakukan lagi. Ini tidak perlu diukur ya, yang kena UA saja yang di ini. Tapi kalau mau lihat boleh juga. Itu kan sudah tersambung nih. Jadi yang diinginkan di data PA saja ya, PA. Nah, nanti diukur ya. Ini dicek 1 kilo misalnya, atau kita geser ke mulai dari 100 ya, dari 100 munculkan 6, 4, 3, 2, 1. Kemudian amplitudo sudah 4. Kemudian outputnya ini volt dan AC ya. Nah, ini jalankan apa pengaruh coil. Nah, ini hasilnya 1415 ya. Naikkan frekuensi, pindah ke frekuensi mau 200, cek lagi. Tapi sebagai informasi awal, dengan ada coil dia menjadi lebih besar ya. Jadi mengurangi redaman ya. Meningkat dia. Dia semacam memperkuat jadinya ya. Lebih besar jadinya. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan coil dan tanpa coil. Dengan coil dia akan lebih tinggi outputnya, jadi redamannya berkurang. Itu fungsi dari coil di sini. Berarti di sisi coil di tengah-tengah ini, seperti pada job sheet-nya. Lagi job sheet-nya
Yang 7M nih ya. 7M ini. 7J dulu, 7J ini yang 0,8, 7M, 7J, 7J, 7M lagi, 7J. Jadi itu yang perlu dilakukan saat terbuka dan saat distansinya 600 ohm. Jangan lupa nanti dibuat semacam grafik ya, hasil Z0-nya, hasil redamannya. Redaman dihitung kan, redaman dihitung, dibuat grafik fungsi frekuensi horizontalnya dan vertikalnya adalah redaman, ditampilkan saat terbuka bagaimana redamannya, kurvanya. Saat singkat bagaimana, apakah stabil dengan bertambahnya frekuensi atau dia naik turun atau turun naik dan sebagainya. Itu perlu dibuat grafiknya ya, gabungkan grafiknya saat terbuka dan saat terbung singkat, redaman dalam fungsi frekuensi. Ini juga ada grafik. Kemudian untuk job pertama tadi juga ya, job pertama tadi juga ada grafiknya, grafik pada saat salurannya 0,85 bagaimana Z0-nya terhadap frekuensi. Kemudian kalau salurannya 2 kali 0,85, buat juga digabungkan grafiknya dalam satu sumbu, apakah dengan salurannya lebih panjang Z0-nya semakin tinggi atau stabil saja. Itu juga perlu dibuktikan nanti di laporannya. Saya kira itu yang perlu saya jelaskan tentang cara-cara menyusun rangkaian menggunakan multisim untuk job 1 dan job 2. Silakan ada hal yang kurang jelas atau perlu ditanyakan dari penjelasan yang saya uraikan tadi. Nanti buat datanya, jadi ada laporannya, berarti laporannya yang menggunakan multisim jadinya ya. Ya jangan lupa di judulnya dengan multisim. Ya. Di bawah judul itu menggunakan multisim. Kalau yang offline nanti tidak perlu disebut multisimnya, nanti di akhir praktikum sudah ada offline, nanti bisa dibandingkan yang dengan multisim dan tanpa multisim atau coba langsung dilihat. Silakan yang ada pertanyaan atau yang kurang jelas sebelum kita tutup. Jelas semua ya? Diam semua, tidak ada jawaban, ini tidak pasti nih. Ya. Kalau di digital harus ada 01, ada 0 itu tidak, kalau 1